Apa kabar hari ini? Iya, baik, luar biasa. Hari ini ketemu lagi dengan Kak Eva, ada Kak Grace, dan ada Bang Wira. Kita akan mulai kebaktian kita angkat lagu pujian kita dari Terbit Matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Kita akan doa pagi. Kita siapkan hati kita. Kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, selamat pagi Bapa, kami ucapkan Bapa. Terima kasih Bapa, Engkau masih memberkati kami. Terima kasih Tuhan, Engkau masih membangunkan kami di pagi yang cerah ini. Sebentar Bapa, kami akan mendengarkan firman-Mu, kami akan memuji nama-Mu Tuhan. Kiranya Bapa Engkau berkati kami semuanya anak-anak-Mu Bapa, walaupun kami mendengarkannya dari rumah. Kiranya Bapa firman-Mu ini Bapa menjadi terang bagi jalan kami. Terima kasih Bapa di sorga, kami mulai ibadah kami ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik adik-adik, kita akan angkat lagi lagu pujian kita, betapa kita tidak bersyukur. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, kasih Yesus mengalahkan segalanya. Ya, kita akan memulai kebaktian kita. Siapkan hatinya, siapkan Alkitabnya. Duduk yang manis. Iya. Sebelum kita mendengarkan firman, kita akan siapkan hati kita sambil bernyanyi, ku siapkan hatiku Tuhan. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu.
Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Indah. Sebelum kita baca firman Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa bersama-sama. Kita lipat tangannya, tundukkan kepalanya, tutup matanya, kita berdoa sama-sama. Ikutin Kak Indah berdoa di dalam hati, kita berdoa bersama-sama. Allah Bapa yang baik yang bertata di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Hari ini kami masih boleh dilayakkan untuk mengikuti ibadah sekolah minggu kami, walaupun kami mengikutinya dari rumah kami masing-masing. Kami bersyukur Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Mari Tuhan yang menolong supaya kami boleh mengerti kebenaran firman Tuhan. Berkati Kak Indah yang akan menyampaikan firman Tuhan, urapi dan layakan di dalam nama Yesus. Kami sampaikan doa kami ini di dalam nama Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Amin. Oke adik-adik, sebelum kita baca Alkitabnya, kakak mau tunjukkan sesuatu dulu nih. Nih, kakak bawa gambar. Semuanya pasti pernah lihat dan tahu gambar ini ya. Gambar siapa? Hayo. Ya, ini gambar Spiderman. Kakak juga punya gambar yang lain. Yo, ini siapa? Siapa ya? Ini Superman. Pasti tahu juga. Oke, kakak lanjutkan. Gambar yang ketiga. Nih, anak-anak yang perempuan. Anak balita yang perempuan, anak batita yang perempuan, anak kecil yang perempuan juga pasti tahu gambar siapa ini. Ya, ini gambar Elsa ya. Oke, tadi gambar Spiderman, tokoh Spiderman, tokoh Superman, dan juga tokoh Elsa ini tokoh yang hebat. Spiderman bisa naik gedung yang tinggi cepet-cepet. Pakai apa? Jaring laba-labanya dia bikin langsung keluar jaringnya. Dia bisa melompat dari gedung yang satu ke gedung yang lain. Kalau Superman, dia bisa terbang, nyampe tiba-tiba di ujung sana. Kalau Elsa, wow, dia bisa bikin salju, dingin beku semuanya. Hebat ya. Tapi tahu nggak? Ketiga tokoh ini hebat, tapi hanya ada di film. Oke, sekarang kita buka Alkitab kita. Kakak mau tunjukkan ada tokoh yang hebat, yang luar biasa, yang lebih dari tokoh ini. Dan tokoh yang mau kakak tunjukkan ini tokoh yang nyata loh, tokoh yang benar-benar ada loh, tokoh yang melakukan sesuatunya nyata dan itu benar-benar terjadi.
kita buka Alkitab kita dari Keluaran 14. Kita mau baca dari ayat yang ke-21 sampai ayat yang ke-22. Sudah siap? Alkitabnya dibuka? Kakak ulangin. Keluaran 14 ayat 21 sampai 22. Kakak bacakan ya untuk kita semua. Begini bunyi firman Tuhan. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras dan membuat laut itu menjadi tanah kering, maka terbelahlah air itu. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering, sedang di kiri dan kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Oh, kita baca tadi ya. Di bagian yang kita baca di Keluaran tadi, kalau kita baca bangsa Israel ini keluar dari Mesir. Setelah mereka lama tinggal di Mesir, mereka menjadi budak, mereka bekerja keras. Akhirnya Firaun membebaskan mereka, kasih mereka, oke lah kamu boleh pulang ke kampung halamanmu. Jadi mereka pulang. Setelah mereka jauh dari tanah Mesir, ternyata Firaun mikir lagi, enak banget kalau mereka pergi. Firaun gak rela. Akhirnya Firaun mengejar mereka. Ketika mereka berjalan, setelah sampai di padang gurun, Firaun gak rela. Firaun mengejar mereka. Apa yang terjadi kemudian? Bangsa Israel berlari. Tapi setelah mereka berlari, ternyata di hadapan mereka ada laut loh. Laut yang luas. Mereka bingung, mereka takut. Bagaimana ini? Di hadapan kita ada laut. Di belakang kita ada bangsa Mesir, Firaun yang mengejar kita. Orang-orang Israel ini akhirnya bersungut-sungut. Mereka marah sama Musa. Musa, ngapain kamu bawa kami ke tempat ini? Kamu mau menyuruh kami mati aja. Ini gak bisa lagi kemana-mana. Di depan ada laut. Bagaimana ini? Bangsa Israel akhirnya marah-marah dan bersungut-sungut kepada Musa. Tapi apa yang terjadi ya? Musa mendengar suara Tuhan. Tuhan bilang sama Musa, Musa, ambil tongkatmu. Musa bawa tongkat. Dia bilang, Musa, ambil tongkatmu dan arahkan ke laut itu. Perintahkan supaya laut itu terbelah. Musa bilang, apa ini? Tapi dia mau taat dengan apa yang Tuhan bilang. Kemudian Musa ambil tongkatnya, dia arahkan ke laut. Dan apa yang terjadi? Ajaib loh adik-adik. Ternyata begitu tongkatnya diulurkannya dengan tangannya ke laut itu terbelah menjadi dua. Wow, luar biasa. Setelah laut itu terbelah menjadi dua, ada di sebelah kiri seperti tembok, ada di sebelah kanan seperti tembok, dan di tengah-tengahnya menjadi tanah yang kering. Wow, bangsa Israel akhirnya bisa lewat di tanah yang kering itu. Ya, kita lihat sama-sama, akhirnya bangsa Israel dengan semua yang mereka bawa dari bangsa Mesir berjalan dari tempat yang kering itu. Mereka bergegas karena di belakang ada pasukan Firaun yang mengejar mereka. Mereka berjalan dari tempat yang kering itu. Dan setelah mereka sampai di ujung, Tuhan bilang lagi sama Musa, Musa, apalagi ya kata Musa, ulurkan lagi tongkatmu ke air itu. Dan Musa taat, dia ulurkan lagi tongkatnya ke laut. Apa yang terjadi? Air itu menyatu kembali. Air itu yang tadi ada tembok di sebelah kanan, ada tembok di sebelah kiri, bergabung lagi menjadi satu. Pada waktu itu pasukan Mesir sudah berada di tengah-tengah laut. Akhirnya karena air itu bersatu, mereka semua kelelep, tenggelam dan mati. Bangsa Israel sudah sampai di seberang. Mereka bergembira, mereka bersuka cita. Wow, luar biasa ya. Ternyata ada tokoh yang hebat di sini. Ada Musa ya tadi pakai tongkatnya. Kakak mau coba nih kayak Musa. Kakak bawa airnya gak banyak, airnya cuma segini. Tapi coba kakak ikutin Musa. Kakak juga punya tongkat. Coba ya, kakak ikutin Musa. Air ini bisa terbelah menjadi dua enggak ya? Coba, simsalabim. Loh,
akhirnya nggak terbelah loh adik-adik. Coba pakai trik yang lain deh. Dalam nama Yesus terbelah. Tidak terbelah juga. Wow, kenapa ya? Tadi kok Musa bisa ya? Kok Kak Indah nggak bisa ya? Ternyata yang hebat itu bukan Musanya. Yang hebat itu bukan Kak Indahnya, tapi yang hebat di sini adalah Allah. Karena ketika Allah bilang ke Musa, Musa ulurkan tanganmu, di situ kuasanya dinyatakan. Dan ketika Musa taat melakukannya, kuasa Allah itu dinyatakan sehingga terjadi sesuatu. Jadi yang hebat bukan Musa ya, yang hebat bukan Kak Indah, tapi yang hebat adalah Allah. Sama seperti tema kita hari ini. Tema kita adalah Allahku hebat. Kita ulangin sekali lagi sama-sama, Allahku hebat. Ya, tahu nggak adik-adik? Allah yang hebat ketika bangsa Israel keluar dari Mesir sama sampai hari ini. Allah itu tetap hebat sampai hari ini. Saat ini kita sedang menghadapi situasi di mana virus corona COVID-19 begitu banyak terjadi di masyarakat. Kita harus berada di rumah, kalau keluar harus pakai masker, jadi terbatas. Tapi tahu nggak adik-adik? Allah yang hebat yang bisa menyelamatkan bangsa Israel itu, yang bisa menolong mereka dari kejaran bangsa Mesir, yang bisa membelah laut itu sama hebatnya sampai hari ini. Allah itu bisa loh menghentikan COVID-19 ini. Tapi kenapa Kak? Sampai hari ini belum berhenti juga. Allah mau lihat kesetiaan kita. Gimana kita tetap taat, gimana kita mau tetap mengikuti apa yang pemerintah lakukan. Sedapat mungkin gak usah keluar rumah dulu ya. Kita mau tunjukkan kuasa Allah itu melalui hidup kita. Sama tadi seperti Musa, dia taat loh. Ketika Tuhan bilang, ulurkan tongkatmu, Musa lakukan. Ketika Tuhan bilang lagi, setelah mereka lewat, ulurkan lagi tongkatmu, Musa lakukan. Kita juga mau menyatakan kuasa Allah yang hebat itu saat ini dengan taat. Taatnya bagaimana? Tidak keluar rumah. Kalau keluar rumah pakai masker, rajin cuci tangan, pakai sabun dan air mengalir. Dan yang terutama, yuk kita sama-sama berdoa, minta belas kasihan Allah kita yang hebat itu, supaya COVID-19 ini cepat berakhir. Mau ya adik-adik untuk menunjukkan kuasa Allah yang hebat? Mari kita menjadi pelakunya. Oke, sampai di sini cerita kakak. Kita sebelum lanjutkan berdoa lagi. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Engkau Allah kami yang hebat, di zaman Engkau membebaskan bangsa Israel dari tanah Mesir. Ketika mereka harus melewati laut Teberau, Engkau Allah yang hebat yang menolong mereka. Dan kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang sama hebatnya sampai hari ini. Kalau bangsa Israel boleh Tuhan selamatkan, boleh Tuhan tolong, kami percaya juga sampai hari ini pun Tuhan bisa menolong kami, bisa menyelamatkan kami, bisa membebaskan kami dari sakit penyakit, dari hal-hal yang tidak baik. Dan terjadilah itu dalam hidup kami. Ajari kami menjadi anak-anak yang taat, menjadi anak-anak yang mau mengikuti aturan. Terima kasih buat firman Tuhan. Kami sudah berdoa di dalam nama Yesus. Amin. Oke adik-adik, sekarang kita mau mengumpulkan persembahan. Siapkan persembahannya, lipat yang rapi. Kita akan mengumpulkan persembahan. Kita naikkan lagu pujian Burung Pipit. Burung pipit tidak menabur, tapi Tuhan beri makan. Dari
Sekarang kita mau doa persembahan, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, karena pada hari Minggu ini Tuhan masih memberikan orang tua kami rezeki sehingga kami masih bisa mengumpulkan persembahan. Tuhan, Engkau yang berkati persembahan kami supaya persembahan kami hanya dipergunakan untuk kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Untuk mengakhiri ibadah kita akan menyanyikan lagu Sungguh Alangkah Baiknya. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Seperti minyak di kepala Harun yang berjanggut dan jubahnya turun, seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab di sanalah Allah memerintah agar berkat-berkat-Nya tercurah serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Sekarang kita mau doa syafaat dan doa Bapa kami yang akan dibawakan oleh Kak Indah. Oke, kita sama-sama berdoa, kita lipat tangan kita lagi ya. Kita sama-sama berdoa. Kembali kami datang kepadamu ya Tuhan, kami mau bawa permohonan kami di hadapan-Mu. Terima kasih, hari ini kami sudah mendengar firman Tuhan, biarlah kami semua, adik-adik sekolah minggu dan kakak-kakak sekolah minggu bisa menjadi pelaku firman Tuhan, bisa menjadi orang-orang yang membuat perubahan dengan kami taat mengikuti apa yang diinstruksikan oleh pemerintah kami, oleh orang tua kami, oleh orang-orang yang punya otoritas atas hidup kami. Bapa yang baik, kami berdoa ya Tuhan untuk bangsa kami Indonesia. Tetaplah Tuhan menyatakan belas kasihan dan pertolongan-Mu. Engkau menolong ya Tuhan, supaya wabah yang saat ini masih begitu tinggi terjadi di bangsa kami, COVID-19 yang pasien yang terkena virus ini begitu banyak ya Tuhan, biarlah belas kasihan Tuhan yang menolong supaya mereka semuanya boleh sembuh ya Tuhan. Bahkan kami berdoa memohon pertolongan Tuhan, biar penyebaran virus ini boleh semakin menurun ya Tuhan. Bahkan kalau bisa ya Tuhan, virus ini benar-benar boleh dihentikan di atas bangsa kami. Kehendak Tuhanlah yang jadi ya Bapak. Berkati pemerintah kami, berkati tim medis Tuhan, tolong mereka dalam melakukan tugas mereka. Kesehatan, kekuatan yang daripada Tuhan tetap menyertai mereka. Bapak, kami juga berdoa bersama-sama secara khusus untuk seluruh adik-adik kami, secara khusus yang hari Senin ini mungkin mereka akan mengikuti penilaian akhir tahun ya Tuhan. Tuhan yang menolong mereka hari ini bisa mempersiapkan diri mereka belajar dengan sungguh-sungguh. Dan ketika seminggu ke depan ini mereka akan mengikuti PAT ini, mereka bisa mengerjakannya dan mendapat hasil yang baik ya Tuhan. Biar mereka menjadi anak-anak yang bertanggung jawab, menjadi anak-anak yang rajin ya Tuhan. Berkati mereka semuanya Tuhan. Kami juga berdoa untuk seluruh orang tua kami Tuhan. Berkati juga mereka dalam usaha dan pekerjaan mereka. Biarlah dalam situasi yang sulit seperti ini pun, usaha dan pekerjaan mereka bisa berjalan dengan baik. Engkau yang mencukupkan setiap kebutuhan mereka. Engkau yang mencukupkan setiap keperluan mereka sehingga seluruh hidup kami terpelihara ya Tuhan. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa untuk gereja kami Rumbun Cijantung. Berkati pendeta kami, semua majelis kami Tuhan, seluruh jemaat mulai dari Zaitun, mama bapak kami, abang-abang kami di Permata, dan kami seluruh anak-anak KKR. Engkau jaga, Engkau berkati juga, Engkau lindungi. Kami juga bersyukur pada pagi hari ini Tuhan mendoakan semua abang-abang kami yang membantu terlaksananya ibadah kami di tim multimedia ya Tuhan. Berkati juga mereka, berikan terus kesehatan kepada mereka, sukacita kepada mereka, semangat kepada mereka Tuhan. Engkau yang memelihara mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat ibadah kami sepanjang hari ini.
Engkau menolong kami juga menjalani hari ini. Terima kasih Tuhan, kami sampaikan doa dan permohonan kami ini melalui perantaraan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Kita ucapkan sama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Oke adik-adik, selamat hari Minggu semuanya. Tetap ingat ya aturan yang harus dibuat. Rajin cuci tangan, pakai sabun dan air mengalir. Tidak usah keluar rumah kalau tidak perlu, pakai masker, jaga kesehatan. Oke, selamat hari Minggu dari kami semuanya. Dadah.